Baik, perkenalkan nama saya Junoto Regel Sinaga, MPM saya 2251071. Saya dari Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana menurut hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Di setiap negara mempunyai peraturan aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila warga negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada, tentu akan dijatuhi sanksi yang berupa denda hingga penjara. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwajibkan. Peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang wajib diaturkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seorang yaitu taat, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya tinggi. Dan yang ketiga, bidang-bidang hukum yang dia mati. Bidang studi ini berisikan mata kuliah yang berfokus pada pengkajian hukum yang terkait pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Fokus dari bidang studi ini utamanya adalah mengenai pembahasan hukum pidana, baik material maupun hukum acara pidana. Dan bagaimana sistem peradilan pidana diterapkan dalam kaitannya dengan pemberantasan tindakan-tindakan pidana tertentu di tengah masyarakat. Di sini saya juga akan menjelaskan 5 asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas atau the principle of legality merupakan asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Kehadiran asas legalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan pasal 1 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Menurut Amir Isyar, dalam asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemindanaan. Keberadaan asas legalitas dalam KUHP memiliki 3 pokok pengertian sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Dan yang kedua, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi. Dan yang ketiga, peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Yang kedua, sini saya akan menjelaskan juga asas teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam menerapkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dan yang kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 2 KUHP yang menerapkan
bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia disarikan dari artikel berbuat pidana di LN. Bisakah WNI memilih hukum yang lebih meringankan baginya? Perluasan asas teritorial dapat ditemukan dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Ketiga, asas nasional aktif atau asas personalitas. Secara sederhana, asas hukum pidana ini menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempersalahkan lokasi keberadaannya. Jika diartikan dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua orang perbuatan pidana yang dilakukan warga negara dimanapun warga tersebut berada. Sekalipun di luar negeri, kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 5 KUHP yang menerapkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu atau sejumlah kejahatan yang diatur lebih lanjut dalam sejumlah pasal dan melakukan salah satu perbuatan yang dipandang peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara tempat kejadian diancam dengan pidana. Aturan lebih lanjut mengenal asas personalitas dapat ditemukan dalam pasal 6, 7, dan pasal 8 KUHP. Yang keempat, asas nasional pasif atau asas perlindungan. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya. Apakah pelaku warga negara atau orang asing? Jika disederhanakan, pada intinya asas perlindungan menitikberatkan pada perlindungan unsur nasional terhadap siapapun dan dimanapun. Kehadiran asas perlindungan dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 KUHP dan diperluaskan dalam pasal 8 KUHP. Yang kelima, asas persamaan atau asas universal. Asas persamaan atau asas yang dikenal juga dengan asas universal menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlakukan di mana dan bagi siapapun. Diterangkan Edi Hyajri dalam prinsip-prinsip hukum pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap warga negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Di sini saya akan menjelaskan juga norma hukum pidana. Norma hukum selanjutnya adalah hukum pidana. Contohnya adalah seperti pencurian yang terjadi dalam kelompok masyarakat sehingga menyebabkan kerugian dalam hal material, pelaku dapat terjerat hukuman sesuai dengan yang tercatat. Tujuan adanya norma ini adalah membatasi tingkah laku masyarakat agar tidak mengancam hak orang lain. Tentu saja bagi pelanggar akan dihadapkan dengan sanksi. Jadi, dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak ada lagi pelanggaran. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang dapat berwenang tentang telah sedang atau diduga yang terjadinya peristiwa pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlari yang perlakuannya dapat dikenakan hukum pidana. Dari sini kita dapat lihat bahwa tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu adanya perbuatan yang mengandung selain tingkah laku atau bertindak lalai, terutama dalam kejahatan ditunjuk kepada masyarakat atau kesengajaan. Ini dapat disebut kurang hati, tapi
atau yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Clear perilaku tersebut dapat disebut sebagai perbuatan yang sengaja, perbuatan ceroboh di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran di pelaku. Di sini saya akan mengambil kasus Rian Jombang. Kasus pembunuhan yang saya ambil, Rian Jombang kasus pembunuhan berantai. Oleh Rian Jombang sempat menyalahkan publik, kasus pembunuhan dianggap terungkap setelah polisi menemukan potongan mayat salah satu korban bernama Heri Santoso pada tahun 2018. Tidak hanya membunuh Heri Santoso, Rian Jombang juga membunuh 10 orang lain lagi dan dikubur di belakang rumah orang tua di Jatiwaringin, Jombang, Jawa Timur. Aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Jombang dalam kurun waktu 2006 hingga 2008 tersebut lebih didasari motif ekonomi. Rian mengajak para korban bertamu ke rumah orang tuanya, kemudian membantai dan merampas barang-barang berharga milik korban. Rian kemudian divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 6 bulan 4 2018 ini. Rian memanfaatkan itu dengan beribadah di lapas kelas 1 Cirebon, Jawa Barat sambil menunggu waktu eksekusi mati, dan digunakan dalam penggunaan yoga adalah asas legalitas. Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tidak ada kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KWH KUHP sebagaimana dijelaskan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana pernah mengenani yang telah dicantumkan. Tindak pidana pembunuhan ini diatur dalam pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam norma sosial, pelaku mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan di masyarakat atau negara. Tersangka tindak pidana pembunuhan tetap harus memperoleh penyedap perlindungan hukum meskipun ia melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain. Hak-hak tersangka terus-terusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan lainnya. Untuk menjamin hak tersangka dipenuhi, diperluaskan penegak hukum yang jujur dan adil. Walaupun pembunuh dianggap tercela, tidak manusiawi, tetapi pelaku pembunuhan tetap mendapatkan perlindungan hukum syariah sehingga ia memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 menentukan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta dalam proses penyelidikan tersangka tidak dapat memperoleh diskriminasi sesuai pasal 281 ayat 2 yang berisi setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berat mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Karakter polisi mengetahui adanya tindak pidana setelah mendapatkan laporan masyarakat tentang adanya laporan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Laporan tersebut maksudnya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang yang berwenang tentang telah sedang atau diduga yang terjadinya peristiwa pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang berlaku yang perlakuannya dapat dikenakan hukum pidana. Dari sini kita dapat lihat bahwa tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, yaitu adanya perbuatan yang mengandung selain tingkah laku atau bertindak lalai, terutama dalam kejahatan ditunjuk kepada kesehatan, niat atau kesengajaan. Ini dapat disebut kurang hati atau yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan. Perilaku tersebut dapat disebut sebagai perbuatan-perbuatan yang sengaja, perbuatan ceroboh di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran di pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun, dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang NKRI tahun 1945 yang berbunyi
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Apabila kita melihat keadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentukan undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang bikin kita setiap nyawa. Pada April 2019 menjadi saja Peradilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian Jombang. Menurut keterangan majelis hakim, terbukti bersalah atas pembunuhan berantai dengan 11 korban, dan kasus Jombang dilatar belakangi tentang cinta buta ketentuan ekonomi khusus yang pertama kali terkuak pada Juli 2008 ke-37, potongan tubuh manusia dalam 2 atas serta kantong plastik ditemukan di terdekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Dengan ini, majelis hakim memutuskan untuk hukum akhir yang Jombang.